Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan materi tentang audit siklus penggajian dan kepegawaian. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Sebelumnya, nama saya sendiri adalah Amaliatus Solihah dengan NIM 016. Nama saya Muflihatul Fariha dengan NIM 013. Nama saya Yati Alfiah dengan NIM 025. Nama saya Mei Dwi Wulandari dengan NIM 027. Nama saya Miftah Nuryanti dengan NIM 028. Nama saya Ivan Nur Fadila dengan NIM 059. Nama saya Utari Wayuningsi dengan NIM 069. Nama saya Wiyunur Anggraini dengan NIM 103. Sekian perkenalan dari kami akan langsung lanjut ke materinya. Materi pertama adalah akun dan transaksi dalam siklus penggajian dan kepegawaian. Next. Perbedaan utama antara siklus penggajian dan kepegawaian serta siklus lainnya. Yang pertama, hanya ada satu kelas transaksi untuk penggajian, yaitu sebagian besar siklus lainnya memasukkan setidaknya dua kelas transaksi. Yang kedua, transaksi pada umumnya jauh lebih signifikan ketimbang akun neraca terkait, yaitu akun-akun yang terkait dengan penggajian seperti penggajian accrual dan potongan pajak. Yang ketiga, pengendalian internal terhadap penggajian sudah efektif bagi hampir semua perusahaan, bahkan perusahaan yang kecil sekalipun. Next. Selanjutnya adalah tujuan keseluruhan audit siklus penggajian dan kepegawaian. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi apakah saldo akun yang terpengaruh oleh siklus tersebut telah dinyatakan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Nah, apa aja sih akun-akun yang terkait dalam siklus ini? Yang pertama ada akun kas penggajian. Yang kedua, semua akun beban gaji. Yang ketiga, akun pemotongan pajak gaji. Dan yang terakhir, semua akun gaji akrual. Untuk akun-akunnya bisa dilihat dengan jelas pada gambar berikut. Yang kedua, fungsi bisnis dalam siklus penggajian dan kepegawaian serta dokumen dan catatan terkait. 1. Sumber daya manusia. Terdiri dari 3 poin. Yang pertama, catatan sumber daya manusia. Yang kedua, formulir otorisasi pengurangan. Formulir ini digunakan untuk mengotorisasi pengurangan gaji. Yang ketiga, formulir otorisasi tingkat pembayaran. Formulir ini digunakan untuk mengotorisasi tingkat pembayaran. Yang kedua, pencatatan waktu dan persediaan. Untuk mencegah salah saji dalam 4 aktivitas berikut diperlukan pengendalian yang memadai. Yang pertama, penyiapan kartu waktu oleh karyawan. Yang kedua, pengikhtisaran dan perhitungan pembayaran kotor, pengurangan dan pembayaran bersih. Yang ketiga, pembayaran gaji. Dan yang keempat, penyiapan catatan gaji. Next. Kartu waktu atau time card merupakan dokumen yang mengindikasikan waktu per jam karyawan mulai dan berhenti bekerja setiap hari serta jumlah jam kerja karyawan. Tiket waktu pekerjaan merupakan formulir yang menunjukkan pekerjaan mana yang dikerjakan karyawan selama periode waktu tertentu. File transaksi penggajian. File yang dibuat oleh komputer ini mencantumkan semua transaksi penggajian yang diproses oleh sistem akuntansi selama 1 periode. Jurnal atau daftar penggajian. Laporan ini dibuat dari file transaksi penggajian dan umumnya mencantumkan nama karyawan, tanggal, jumlah penggajian kotor dan bersih, jumlah pemotongan, serta klasifikasi atau akun atau klasifikasi setiap transaksi. Transaksi yang sama yang dimasukkan dalam jurnal atau daftar juga diposting secara simultan ke buku besar umum dan ke file induk penggajian.
Lanjutannya, file induk penggajian atau payroll master file adalah file komputer yang digunakan untuk mencatat transaksi penggajian bagi setiap karyawan dan mempertahankan total upah karyawan yang dibayar selama tahun tersebut hingga tanggal saat ini. Poin nomor 3, pembayaran penggajian. Pembayaran gaji, pembayaran diserahkan kepada karyawan sebagai pertukaran atas jasa yang dilaksanakannya. Jumlah yang dibayar merupakan pembayaran kotor, dikurangi pajak, dan pengurangan lainnya. Rekonsiliasi rekening bank. Penggajian akun penggajian Impress atau Impress Payroll Account adalah akun penggajian terpisah di mana saldo bernilai kecil dipertahankan. Jumlah setiap gaji bersih yang tepat ditransfer berdasarkan cek atau transfer dana elektronik dari akun umum ke akun Impress segera sebelum distribusi penggajian. Akun Impress membatasi exposure klien terhadap kecurangan penggajian dan memisahkan pengeluaran gaji rutin dari pengeluaran lainnya. Hal tersebut juga menyederhanakan rekonsiliasi rekening bank penggajian. Next. Yang poin nomor 4, penyiapan SPT pajak penggajian dan pembayaran pajak. Formulir W2. Ini adalah formulir yang dikirim ke setiap karyawan yang mengiktisarkan penghasilan karyawan selama tahun kalender, termasuk pembayaran kotor, pemotongan pajak penghasilan, dan pemotongan VIJA atau jaminan sosial. Yang kedua adalah SPT pajak penggajian. Ini adalah formulir yang diserahkan ke unit pemerintah lokal, negara bagian, dan federal untuk menunjukkan pembayaran pajak yang dipotong dan pajak perusahaan. Sifat dan tanggal jatuh tempo formulir tersebut bervariasi, tergantung pada jenis pajaknya. Materi selanjutnya tentang metodologi untuk merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Next. Metodologi untuk merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi bagi siklus penggajian dan personalia adalah memahami pengendalian internal, nilai risiko, pengendalian yang direncanakan, menentukan luas pengujian pengendalian, dan merancang pengujian pengendalian serta pengujian substantif atas transaksi demi memenuhi tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi. Prosedur pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi merupakan alat yang sangat penting untuk memverifikasi saldo akun dalam siklus penggajian dan personalia. Pengujian-pengujian tersebut ditekankan karena tidak adanya bukti pihak ketiga yang independen seperti konfirmasi untuk memverifikasi upah akrual, pajak penghasilan yang dipotong, pajak pengajian akrual, dan akun neraca lainnya. Next. Selanjutnya, alasan yang akan dihadapi jika audit salah saji, tetapi dengan material yang rendah. Yang pertama, karyawan kemungkinan besar akan mengajukan keluhan kepada manajemen jika mereka dibayar terlalu rendah. Yang kedua, semua transaksi penggajian secara tipikal seragam dan tidak rumit. Yang ketiga, transaksi penggajian merupakan subjek audit pemerintah negara bagian dan federal, menyangkut pemotongan pajak penghasilan, jaminan sosial, dan pajak pengangguran. Next. Berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan pengendalian. Yang pertama, pengendalian internal bervariasi dari perusahaan ke perusahaan. Karena itu, auditor harus mengidentifikasi pengendalian defisiensi yang signifikan dan kelemahan yang material untuk setiap organisasi. Pengendalian yang akan digunakan oleh auditor untuk mengurangi penilaian risiko pengendalian harus diuji dengan pengujian pengendalian. Ketiga, jika auditor melaporkan tentang keefektifan pengendalian internal terhadap pelaporan keuangan, tingkat pemahaman pengendalian dan luas pengujian pengendalian harus mencakupi untuk menerbitkan opini tentang keefektifan pengendalian internal terhadap pelaporan keuangan. Keempat, pengujian substantif atas transaksi bervariasi tergantung pada risiko pengendalian yang dinilai dan dipertimbangkan audit lainnya, seperti pengaruh penggajian terhadap persediaan,
Kelima, pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi akan digabungkan jika memungkinkan dan dilaksanakan dengan cara senyaman mungkin dengan menggunakan program audit format kinerja. Next. Adapun kunci pengendalian bagi siklus penggajian dan pegawaian untuk menilai resiko pengendalian adalah 8. Yang pertama, pemisahan tugas yang memadai. Kedua, otorisasi yang tepat. Ketiga, dokumen dan catatan yang memadai. Keempat, pengendalian fisik terhadap aktiva dan catatan. Kelima, pengecekan yang independen atas kinerja. Keenam, penyiapan formulir pajak penggajian. Ketujuh, penggajian atas karyawan yang tidak ada. Dan yang terakhir, pengujian atas kecurangan waktu. Selanjutnya yaitu metodologi untuk merancang pengujian atas rincian saldo. Metodologi untuk merancang pengujian atas rincian saldo. Tahapan dalam metodologi untuk merancang pengujian atas rincian saldo untuk kewajiban penggajian adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi resiko bisnis klien yang mempengaruhi penggajian. Yang kedua, menetapkan materialitas kinerja dan menilai resiko inheren. Yang ketiga, menilai resiko pengendalian dan melaksanakan pengujian terkait. Yang keempat, melaksanakan prosedur analitis. Yang kelima, merancang dan melaksanakan pengujian atas rincian saldo untuk akun kewajiban dan beban. Penggunaan prosedur analitis merupakan hal penting dalam siklus penggajian dan personalia, seperti pada setiap siklus lainnya. Berikut ini prosedur analitis siklus penggajian dan kepegawaian. Prosedur analitis yang pertama, membandingkan saldo akun beban penggajian dengan tahun-tahun sebelumnya. Salah saji yang mungkin yaitu salah saji akun beban penggajian. Yang kedua, membandingkan tenaga kerja langsung sebagai persentase dari penjualan dengan tahun-tahun sebelumnya. Salah saji yang mungkin yaitu salah saji tenaga kerja langsung dan persediaan. Yang ketiga, membandingkan beban komisi sebagai persentase dari penjualan dengan tahun-tahun sebelumnya. Salah saji yang mungkin yaitu salah saji beban komisi dan kewajiban komisi. Yang keempat, membandingkan beban pajak penggajian sebagai persentase dari gaji dan upah dengan tahun-tahun sebelumnya. Salah saji yang mungkin yaitu salah saji beban pajak penggajian dan kewajiban pajak penggajian. Yang kelima, membandingkan akun pajak penggajian akrual dengan tahun-tahun sebelumnya. Salah saji yang mungkin yaitu salah saji pajak penggajian akrual dan beban pajak penggajian. Dua tujuan audit yang berkaitan dengan saldo yang utama dalam menguji kewajiban penggajian adalah yang pertama, akrual dalam neraca saldo telah dinyatakan pada jumlah yang benar atau keakuratan. Yang kedua, transaksi dalam siklus penggajian dan personalia telah dicatat pada periode yang benar atau pisah batas. Perhatian utama dalam kedua tujuan itu adalah memastikan bahwa tidak ada kurang saji atau akrual yang dihilangkan. Selanjutnya kita akan membahas akun kewajiban yang utama dalam siklus penggajian dan personalia. Jumlah potongan dari gaji karyawan. Pajak penggajian yang dipotong tetapi belum dibayar kepada pemerintah dapat diuji dengan membandingkan saldonya dengan jurnal penggajian, formulir pajak penggajian yang dibuat pada periode selanjutnya, dan pengeluaran kas periode selanjutnya. Gaji dan upah akrual. Gaji dan upah akrual terjadi setiap kali karyawan belum menerima upah yang telah mengambil menjadi haknya selama beberapa hari atau jam terakhir hingga periode selanjutnya. Komisi akrual, konsep yang sama yang digunakan dalam memverifikasi gaji dan upah akrual yang dapat diterapkan pada komisi akrual, meskipun akrual ini umumnya lebih sulit diverifikasi karena perusahaan seringkali memiliki beberapa jenis perjanjian yang berbeda dengan wiraniaga dan karyawan dengan komisi lainnya. Bonus akrual. Pada banyak perusahaan, bonus akhir tahun yang belum dibayar kepada para pejabat dan karyawan merupakan pos yang sangat besar sehingga kelalaian untuk mencatatnya akan menimbulkan salah saji yang material. Pembayaran cuti libur, cuti sakit, atau tunjangan akrual lainnya. Akrual dari kewajiban-kewajiban tersebut pada relatif
konsisten dengan tahun sebelumnya merupakan pertimbangan paling penting ketika mengevaluasi kewajiban jumlahnya. Kebijakan perusahaan untuk mencatat kewajiban harus ditentukan pertama kali. Baru kemudian jumlah yang tercatat harus dihitung ulang. Kebijakan perusahaan ini harus sesuai dengan standar akuntansi mengenai absen yang diberi kompensasi. Pajak penggajian akrual. Pajak penggajian seperti visa dan pajak pengangguran negara bagian serta federal dapat diverifikasi dengan memeriksa formulir pajak yang disiapkan pada periode selanjutnya untuk menentukan jumlah yang sudah harus dicatat sebagai kewajiban pada tanggal neraca. Pengujian atau rincian saldo untuk akun beban. Beberapa akun pada laporan laba rugi dipengaruhi oleh transaksi penggajian. Di sini pos yang paling penting adalah gaji dan bonus pejabat, gaji kantor, gaji dan komisi penjualan, serta tenaga kerja manufaktur langsung. Kompensasi penjabat. Auditor harus memverifikasi apakah total kompensasi penjabat merupakan jumlah yang diotorisasi oleh Dewan Diskresi, karena gaji dan bonusnya harus dimasukkan dalam Form 10K SEC dan SPT Pajak Penghasilan Federal. Selanjutnya yaitu komisi. Auditor dapat memverifikasi beban komisi dengan relatif mudah jika diangkat komisi sama untuk tiap jenis penjualan dan informasi penjualan yang diperlukan tersebut dalam mencatat akuntansi. Beban pajak penggajian. Beban pajak penggajian untuk tahun perjalanan dapat diuji dengan pertama merekonsiliasi total penggajian di setiap forum pajak penggajian dengan total penggajian untuk seluruh tahun. Total penggajian. Pengujian yang berhubungan erat dengan pengujian pajak penggajian adalah rekonsiliasi total beban penggajian dalam buku besar umumnya dengan SPT pajak penggajian dan formulir W2. Tenaga kerja kontrak. Untuk mengurangi biaya penggajian, banyak organisasi melakukan kontrak dengan organisasi luar untuk menyediakan staf. Individu yang menyediakan jasa dipekerjakan oleh organisasi luar. Tujuan penyajian dan pengungkapan. Pengungkapan yang diperlukan untuk transaksi siklus penggajian dan personalia tidak mendalam. Akan tetapi beberapa transaksi yang kompleks seperti opsi saham dan rencana kompensasi penjabat eksekutif lainnya mungkin memerlukan pengungkapan catatan kaki. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.